Gue mau nanya sesuatu yang mungkin bikin lu agak nggak nyaman. Kalau besok pagi bos lu manggil ke ruangan HR, lalu bilang, maaf ya, perusahaan lagi efisiensi. Mulai bulan depan, kamu nggak kerja di sini lagi. Lu punya rencana apa? Banyak orang baru sadar pentingnya uang cadangan justru setelah pintunya sudah ditutup. Ironisnya begini bro, sekolah ngajarin kita cara cari kerja, tapi hampir nggak ada yang ngajarin cara bertahan hidup kalau pekerjaan itu tiba-tiba hilang. Padahal di dunia nyata, keamanan kerja itu sering cuma ilusi yang bisa runtuh dalam satu email. Gue sudah lihat berkali-kali kejadian yang sama. Orang rajin, disiplin, bahkan performanya bagus. Tapi tetap kena PHK karena keputusan perusahaan yang bahkan nggak ada hubungannya sama dia. Di titik itu, yang menyelamatkan bukan ijazah atau jabatan, tapi kemampuan menghasilkan uang dengan cepat. Nah, di video ini, gue mau buka satu perspektif yang jarang dibahas secara jujur. Kalau suatu hari penghasilan utama lu hilang, lu nggak butuh bisnis besar, kantor megah, atau modal ratusan juta. Yang lu butuhkan cuma strategi usaha darurat yang realistis dan bisa mulai jalan dalam 30 hari. Kita bakal bedah 4 ide usaha yang bukan cuma teori motivasi, tapi benar-benar bisa dijalankan dari nol. Usaha yang nggak butuh stok barang mahal, nggak butuh tim besar, tapi punya satu tujuan jelas, menghasilkan cash secepat mungkin. Gue juga bakal jelasin logika di balik setiap ide itu. Kenapa model bisnisnya bisa cepat menghasilkan uang, siapa target pasarnya, dan bagaimana cara memulainya, bahkan kalau kondisi lu lagi kepepet secara finansial. Anggap aja ini seperti kotak darurat finansial. Sama kayak di mobil ada ban cadangan buat kondisi genting, di hidup juga harus ada strategi penghasil uang cadangan kalau keadaan tiba-tiba berubah. Jadi kalau lu masih punya pekerjaan sekarang, video ini bisa jadi sistem keamanan buat masa depan lu. Tapi kalau suatu hari hidup memaksa lu mulai dari nol lagi, setidaknya lu sudah tahu satu hal penting. Lu masih punya cara untuk bangkit dan menghasilkan uang lagi. Oke bro, sekarang kita masuk ke realitanya. Kalau lu tiba-tiba kehilangan penghasilan, tujuan pertama lu bukan langsung bikin bisnis besar. Tujuan pertama adalah menghidupkan kembali arus uang. Dalam dunia bisnis, ini disebut cash flow survival. Banyak orang salah langkah di sini. Mereka sibuk cari ide yang keren, logo yang bagus, atau konsep yang unik. Padahal dalam kondisi darurat, yang lu butuhkan cuma satu hal sederhana. Siapa yang butuh sesuatu sekarang, dan lu bisa bantu dalam waktu cepat. Prinsipnya sederhana. Kalau lu ingin uang datang dalam 30 hari, maka lu harus masuk ke bisnis yang siklus uangnya pendek. Artinya, dari orang kenal lu sampai orang bayar lu, waktunya nggak lama. Makanya, ide pertama yang harus lu pahami adalah bisnis jasa cepat bayar. Ini salah satu cara paling realistis buat menghasilkan uang tanpa stok barang dan tanpa modal besar. Bayangin gini bro, di kota manapun selalu ada orang yang punya masalah tapi nggak punya waktu untuk menyelesaikannya. Ada yang butuh desain, ada yang butuh edit video, ada yang butuh bikin poster, ada yang butuh bantu jualan online. Disitulah peluang muncul. Lu bukan lagi sekedar cari kerja, tapi menyelesaikan masalah orang dengan bayaran langsung. Misalnya lu bisa desain sederhana di aplikasi kayak Canva. Banyak UMKM yang butuh poster promo, banner marketplace, atau konten Instagram. Mereka nggak butuh desain rumit, mereka cuma butuh sesuatu yang terlihat rapi dan bisa dipakai jualan. Sekarang bayangin satu skenario sederhana. Lu tawarkan jasa desain konten ke 10 toko online kecil. Kalau 3 dari mereka setuju, bayar Rp150.000 untuk 5 desain promosi, berarti dalam 1 minggu lu sudah bisa dapat sekitar Rp450.000. Kedengarannya kecil? Tunggu dulu. Kalau lu bisa dapat 10 klien dalam 1 bulan, itu sudah jadi Rp1.500.000 dari skill yang bahkan bisa dikerjakan dari HP. Inilah yang jarang disadari banyak orang. Dalam kondisi darurat, kecepatan lebih penting daripada kesempurnaan. Lu nggak perlu jadi desainer kelas dunia. Lu cuma perlu cukup bagus untuk membantu orang menjalankan bisnisnya. Ide kedua yang sering diremehkan tapi sangat kuat adalah reseller cepat jual. Bukan dropship ribet yang harus menunggu lama, tapi fokus ke barang yang sudah jelas laku di sekitar lu. Contohnya sederhana, makanan ringan, minuman literan, parfum refill, atau aksesoris HP. Barang-barang seperti ini punya satu keunggulan penting.
orang sudah tahu mereka butuh. Analogi gampangnya gini bro, kalau lu jual payung saat musim hujan, orang nggak akan banyak mikir. Mereka butuh sekarang dan mereka bayar sekarang. Dalam bisnis darurat, logika yang sama berlaku. Jangan jual sesuatu yang harus dijelaskan panjang lebar. Jual sesuatu yang permintaannya sudah ada di kepala orang. Misalnya lu ambil parfum refill dari supplier dengan harga Rp20.000 per botol kecil. Lalu lu jual Rp35.000 ke teman kantor, tetangga, atau lewat status WhatsApp. Selisih Rp15.000 mungkin terlihat kecil, tapi kalau lu bisa jual 10 botol sehari, itu sudah Rp150.000. Dalam 30 hari, angka itu bisa jadi lebih dari Rp4 juta. Banyak orang gagal melihat peluang ini karena mereka terlalu sibuk mencari ide bisnis besar. Padahal kenyataannya, sebagian besar bisnis sukses di dunia dimulai dari transaksi kecil yang diulang berkali-kali. Sekarang kita masuk ke ide ketiga yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya salah satu mesin uang tercepat. Jasa perantara atau makelar kecil. Lu mungkin pernah lihat orang yang bisa menghubungkan penjual dan pembeli, lalu dia dapat komisi. Itu sebenarnya model bisnis yang sangat tua dan sangat kuat. Contohnya gampang. Ada orang yang mau jual motor, tapi dia malas pasang iklan dan melayani calon pembeli. Kalau lu bisa bantu menemukan pembeli, seringkali penjual bersedia kasih komisi Rp300.000 sampai Rp500.000. Dalam dunia bisnis, ini disebut information leverage. Lu nggak punya barangnya, tapi lu punya informasi dan koneksi yang mempertemukan dua pihak. Bayangin, lu berhasil bantu jual 2 barang dalam 1 bulan, masing-masing dengan komisi Rp400.000. Itu sudah Rp800.000 hanya dari kemampuan menghubungkan orang. Banyak orang tidak menyadari bahwa di sekitar mereka sebenarnya ada ratusan transaksi yang sedang terjadi. Rumah dijual, motor dijual, laptop bekas dijual, bahkan jasa renovasi rumah. Kalau lu mulai melatih mata bisnis, lu akan melihat satu pola penting. Uang seringkali tidak berada di barangnya, tapi di tengah-tengah transaksi itu sendiri. Di bagian berikutnya nanti, kita bakal masuk ke ide keempat yang menurut gua salah satu strategi paling cepat menghasilkan uang di era digital. Kita juga bakal bahas cara menghitung potensi uangnya secara nyata, dan kenapa sebagian besar orang justru melewatkan peluang ini setiap hari. Sekarang kita masuk ke ide keempat yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya salah satu mesin uang paling cepat di era sekarang, menjual perhatian orang lain. Kedengarannya aneh, tapi hampir semua bisnis modern hidup dari satu hal ini, perhatian manusia. Coba lu perhatikan bro, setiap hari orang scroll TikTok, Instagram, YouTube, dan Marketplace berjam-jam. Artinya ada satu sumber daya yang sangat besar sedang beredar di internet, waktu dan perhatian manusia. Nah, masalahnya, banyak bisnis kecil nggak tahu cara menarik perhatian itu. Mereka punya produk bagus, tapi kontennya sepi, postingannya nggak ada yang lihat, atau jualannya tenggelam di marketplace. Disinilah muncul peluang bisnis yang sangat cepat menghasilkan uang. Jasa bantu jualan online atau affiliate sederhana. Lu nggak harus punya produk sendiri, tapi lu membantu produk orang lain menemukan pembelinya. Misalnya begini, di marketplace seperti Shopee atau TikTok, ada ribuan produk yang sebenarnya sudah siap dijual. Banyak seller bahkan memberikan komisi ke orang yang berhasil membawa pembeli. Katakan ada produk skincare seharga Rp120.000 dengan komisi 10%. Setiap kali ada orang beli lewat link atau rekomendasi lu dapat sekitar Rp12.000. Sekarang mari kita pakai matematika sederhana. Kalau satu video konten yang lu buat bisa menghasilkan 10 pembelian saja, itu sudah Rp120.000 dari satu video. Kalau dalam 30 hari lu membuat 30 konten sederhana, bahkan hanya review atau unboxing, dan setiap konten menghasilkan rata-rata 5 penjualan, berarti ada sekitar 150 transaksi. Dengan komisi Rp12.000 per transaksi, totalnya bisa mencapai Rp1.800.000 dalam 1 bulan. Dan itu dari produk yang bahkan bukan milik lu. Ini yang sering jadi kontradiksi di dunia keuangan modern. Banyak orang berpikir untuk menghasilkan uang, mereka harus memiliki sesuatu. Padahal seringkali yang dibutuhkan hanyalah mengalirkan pembeli ke tempat yang tepat. Bahkan menurut laporan dari Statista, nilai industri affiliate marketing global sudah menembus lebih dari $17 miliar dalam beberapa tahun terakhir. Artinya, jutaan orang di dunia sedang menghasilkan uang hanya dari mempertemukan produk dan pembeli.
Tapi disinilah kesalahan yang sering terjadi. Banyak orang berpikir affiliate berarti harus jadi influencer besar dengan ratusan ribu followers. Padahal kenyataannya berbeda. Banyak akun kecil dengan 300 sampai 1000 followers justru menghasilkan penjualan stabil karena kontennya spesifik dan dipercaya. Analogi gampangnya gini bro. Kalau ada teman dekat lu yang bilang, parfum ini enak banget, gua pakai tiap hari. Kemungkinan besar lu akan lebih percaya dibanding iklan billboard raksasa di jalan. Itulah kekuatan kepercayaan mikro. Di internet, kadang suara kecil yang jujur justru lebih kuat daripada promosi besar yang terasa terlalu dibuat-buat. Sekarang kita bicara soal satu mitos yang sering menahan orang memulai. Banyak yang bilang, bisnis online itu sudah terlalu ramai. Tapi mari kita lihat logikanya. Menurut data dari We Are Social, pengguna internet di Indonesia sudah lebih dari 200 juta orang. Sekarang bayangkan ini. Kalau hanya 0,01% dari jumlah itu membeli produk lewat konten yang lu buat dalam sebulan, itu sudah sekitar 20.000 orang. Tentu saja, lu nggak akan langsung menjangkau angka sebesar itu. Tapi angka ini menunjukkan satu hal penting. Pasarnya jauh lebih besar daripada yang orang bayangkan. Tantangan sebenarnya bukan kekurangan peluang, tapi konsistensi eksekusi. Banyak orang membuat 2 atau 3 konten, lalu berhenti karena belum ada hasil. Padahal di dunia digital, algoritma dan kepercayaan audiens bekerja seperti menanam pohon. Awalnya terlihat sepi, tapi setelah akar terbentuk, pertumbuhannya bisa sangat cepat. Dan inilah poin penting yang jarang dibahas. Keempat ide usaha yang kita bahas tadi, jasa cepat bayar, reseller sederhana, makelar kecil, dan affiliate digital, sebenarnya punya satu kesamaan. Mereka semua fokus pada satu prinsip bisnis yang sangat tua tapi sangat kuat. Memindahkan nilai dari satu orang ke orang lain, lalu mengambil bagian kecil dari proses itu. Di luar sana, banyak orang sibuk mengejar ide yang rumit. Padahal dalam situasi darurat finansial, strategi yang paling efektif justru seringkali yang paling sederhana. Di bagian berikutnya, gue akan kasih rencana aksi yang sangat praktis. Bukan teori lagi, tapi langkah konkret yang bisa lu mulai dalam 7 hari pertama kalau suatu hari kondisi memaksa lu mencari uang dengan cepat. Sekarang bro, kita berhenti sebentar dari teori dan masuk ke bagian yang paling penting. Apa yang harus lu lakukan mulai hari ini kalau situasi benar-benar mendesak? Karena ide bisnis tanpa eksekusi itu cuma hiburan intelektual. Anggap saja ini sebagai rencana 30 hari penyelamatan cash flow. Tujuannya bukan langsung jadi kaya, tapi memastikan uang tetap masuk sambil lu membangun fondasi usaha yang lebih kuat. Langkah pertama yang harus lu lakukan adalah memetakan aset yang sudah lu punya. Bukan cuma uang, tapi skill, koneksi, dan akses yang ada di sekitar hidup lu. Mungkin lu bisa desain sederhana, bisa edit video di HP, bisa jualan, atau punya banyak teman di komunitas tertentu. Semua itu sebenarnya adalah alat produksi uang yang sering diremehkan. Analogi gampangnya gini bro, kalau tukang bangunan kehilangan proyek besar, dia nggak langsung beli alat baru. Dia pakai dulu palu dan paku yang sudah ada untuk cari proyek kecil. Dalam bisnis darurat, prinsipnya sama. Gunakan apa yang sudah ada di tangan lu, bukan menunggu kondisi sempurna. Langkah kedua adalah memilih satu model usaha dari 4 yang kita bahas tadi, lalu fokus hanya pada satu selama 30 hari pertama. Jangan mencoba semuanya sekaligus karena energi lu akan pecah. Misalnya lu pilih jasa desain konten. Target pertama lu bukan langsung punya puluhan klien, tapi cukup 3 klien pertama. 3 klien ini penting secara psikologis. Begitu ada orang pertama yang membayar jasa lu, otak lu mulai percaya bahwa sistem ini benar-benar bekerja. Cara mencarinya juga sederhana. Mulai dari lingkaran terdekat, teman kerja, kenalan bisnis kecil, pemilik toko online di Instagram, atau orang yang lu lihat jualan aktif di marketplace. Jangan langsung jualan keras. Mulai dengan pendekatan sederhana, seperti, "Bro, kalau butuh desain promo buat jualan, gue lagi buka jasa kecil-kecilan." Banyak orang kaget ketika menyadari bahwa peluang pertama sering datang dari orang yang sudah kenal kita, bukan dari internet yang jauh. Langkah ketiga adalah mengubah aktivitas harian menjadi mesin peluang. Setiap hari, lu harus melatih satu kebiasaan penting, melihat transaksi di sekitar lu. Saat ada teman bilang mau jual motor, itu peluang makelar kecil. Saat ada teman buka usaha makanan, itu peluang jasa desain atau promosi.
Dunia bisnis sebenarnya seperti pasar besar yang selalu ramai. Masalahnya banyak orang berjalan di tengah pasar itu tanpa pernah benar-benar melihat peluangnya. Langkah keempat adalah membangun ritme kerja sederhana tapi konsisten. Misalnya setiap hari lu melakukan 3 aktivitas inti. Menawarkan jasa ke 5 orang baru, membuat 1 konten promosi, dan menjaga hubungan dengan klien yang sudah ada. Kalau kebiasaan kecil ini dilakukan selama 30 hari tanpa putus, efeknya seringkali mengejutkan. Kontak bertambah, peluang bertambah, dan transaksi mulai muncul. Tapi gue juga harus jujur bro, perjalanan ini tidak selalu mulus. Tantangan terbesar biasanya bukan modal atau ide, tapi rasa ragu dalam kepala sendiri. Ada hari di mana pesan lu tidak dibalas. Ada hari di mana orang menolak tawaran lu. Itu normal dalam dunia bisnis. Bedanya orang yang berhasil dan yang menyerah biasanya cuma satu hal, daya tahan mental. Mereka tetap bergerak bahkan saat hasilnya belum terlihat. Anggap saja setiap penolakan itu seperti latihan otot. Awalnya berat, tapi lama-lama mental bisnis lu menjadi jauh lebih kuat. Ketika lu menjalankan sistem ini dengan konsisten, ada 2 hal yang mulai berubah. Pertama, kondisi keuangan lu perlahan stabil karena uang mulai mengalir lagi. Kedua, yang lebih penting, cara berpikir lu berubah. Lu tidak lagi merasa sepenuhnya bergantung pada satu pekerjaan, karena lu tahu lu punya kemampuan menciptakan uang sendiri. Dan percaya gua bro, rasa kontrol terhadap hidup ini jauh lebih berharga daripada sekedar gaji tetap setiap bulan. Jadi bro, kalau kita tarik garis besar dari semua yang kita bahas hari ini, sebenarnya ada satu pelajaran penting yang sering luput dari banyak orang. Dalam kondisi darurat finansial, yang menyelamatkan bukan ide bisnis yang rumit, tapi kemampuan menghasilkan cash flow dengan cepat. Kita sudah bedah 4 jalur realistis yang bisa dijalankan bahkan dari nol. Mulai dari jasa cepat bayar yang memanfaatkan skill sederhana, reseller barang yang sudah pasti dibutuhkan pasar, perantara transaksi yang mengambil komisi dari koneksi, sampai memanfaatkan perhatian di internet lewat sistem affiliate. Keempat strategi ini punya satu kesamaan kuat. Mereka tidak menunggu modal besar, tidak menunggu kondisi sempurna, dan tidak menunggu izin siapapun. Mereka bekerja karena lu berani bergerak lebih dulu saat orang lain masih sibuk berpikir terlalu lama. Banyak orang percaya keamanan finansial datang dari pekerjaan tetap. Tapi kenyataannya, keamanan yang sebenarnya datang dari satu kemampuan yang jauh lebih penting. Kemampuan menciptakan uang kapanpun keadaan berubah. Begitu lu memahami logika ini, hidup terasa berbeda. Lu tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang penuh ketidakpastian, tapi sebagai tempat yang penuh transaksi dan peluang yang terus bergerak setiap hari. Sekarang gua mau tanya satu hal terakhir buat lu yang nonton sampai titik ini. Dari 4 ide usaha tadi, mana yang paling mungkin lu mulai dalam 7 hari ke depan? Tulis jawaban lu di kolom komentar, karena seringkali langkah kecil yang ditulis dan diucapkan dengan sadar justru jadi awal perubahan besar dalam hidup seseorang. Dan ingat bro, kalau suatu hari hidup benar-benar memaksa lu mulai dari nol lagi, jangan panik. Karena orang yang mengerti cara kerja uang tidak pernah benar-benar kehilangan peluang. Mereka hanya mencari pintu berikutnya untuk masuk ke permainan.